Amazing, baik sekali. Nah, ceritain dong Kak, gimana awalnya Kakak itu bisa menjadi content creator dengan slogan selain donatur dilarang mengatur. Kalau awal-awal menjadi content creator mungkin karena hobi aja ya, ini something yang seru buat aku, jadi aku cuman do it just for fun, itu aja sih. Emang apa sih maksudnya Kakak itu berstatement bahwa kayak mungkin pribadi maksudnya di hidupnya Kakak merasa kayak lo selain mengatur dilarang mengatur gitu. Selain donatur dilarang ngatur, bener dong, kalau misalnya seseorang tidak ada kontribusi sama sekali dalam hidup kamu, ya dia tidak berhak untuk mengatur kamu dalam bentuk apapun, itu sih intinya. Terus Kakak emang kan setelah Kakak membuat konten kan banyak pro dan kontranya. Banyak, Ya, banyak. itu gimana tuh tanggapannya kan aku lihat seperti itu banyak juga Iya. kebijakannya. Tanggapannya sebenarnya biasa aja sih karena namanya pendapat ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan semua orang itu berhak untuk memilih gitu. Tapi Kakak emang Kan hidup adalah pilihan. nggak takut apa maksudnya mendapatkan cap buruk dari Enggak sama sekali. Enggak sama sekali karena di luar sana juga pro dan kontra. Gitu. Tidak semuanya itu kontra. Ada juga yang pro, ada juga yang satu pendapat dengan aku gitu. kakak sebenarnya kesibukannya sebagai apa sih? Aku adalah seorang entrepreneur. Sebenarnya aku bukan content creator, tapi aku adalah entrepreneur. Aku punya bisnis di bidang kecantikan, beauty. Aku juga ada klinik kecantikan dan di bidang fashion juga. Gitu. Ini kan kakak kan branding di sosmed itu sebagai orang yang glamor. Glamour, yes. Itu bukan branding, emang saya glamour. Aslinya tuh kakak tuh seperti apa sih sebenarnya? Seperti ini. Glamour, emang glamour. Aku suka segala sesuatu yang cantik, segala sesuatu yang terawat, gitu. Nah, kan banyak juga ya video kakak yang mungkin menyindir para laki-laki yang mau kondo. Yes, karena sedang pandemi mau kondo. Jadi buat aku, pesan aku pada semua perempuan di sana, jangan sampai kalian dapat mokondo ya kan. Karena mokondo itu bisa sangat merugikan secara mental, materi, bahkan secara fisik pun itu bisa merugikan. Karena banyak cewek yang dapat mokondo dari cantik menjadi daki ya. Kan sayang gitu. Tapi kakak mungkin pernah punya pengalaman nggak sih? Oh nggak pernah sih sebenarnya. Mendapatkan mokondo tidak pernah. Tapi aku mendapatkan banyak banget cerita dari teman-teman, mulai dari teman dan family yang ada beberapa yang mendapatkan mokondo itu ada gitu. Jadi aku aja sebagai pendengar itu aja telingaku tuh gatel ya, kayak aduh kok bisa ya begitu gitu. Tapi akunya sendiri aku sama sekali tidak pernah di posisi mereka. Untungnya, untung ini cerita kamu bukan cerita aku. Terus kakak kok bisa sih maksudnya mencetuskan bahas-bahas kayak menyala susuku gitu? Itu kayaknya emang nyeplosnya aja karena aku orangnya ceplos-ceplos. Kalau ngomong suka nggak pakai dipikir, ngasal gitu, menyala susuku lah tercium dari jarak 100 kilometer. Ya emang selalu seperti itu, aku juga nggak ngerti itu keluar dari mana gitu. Keluar aja gitu. Celotehan-celotehan itu. Kakak pernah mencium laki-laki yang memang baunya? Oh pernah sih, pernah kalau itu pernah. Pastilah, aku yakin semua orang pasti pernah mencium bau-bau polusi di hidung gitu, pasti pernah. Kan banyak kakak juga menerima banyak kebijakannya dari Banyak-banyak, tanggapan kakak gimana tuh para netizen yang tidak setuju dengan statement kakak itu? balik lagi itu kan pendapat mereka, tidak setuju nggak apa-apa, tapi kalau sampai menghujat itu sebenarnya lucu ya karena aku aja nggak tahu mereka hidup, tapi mereka bisa nggak suka dan benci, ada beberapa yang sampai benar-benar benci sama aku, tapi ya udah nggak apa-apa kan akunya nggak benci sama mereka, itu yang penting sih. Terus kan ada juga konten kreator nih yang membalas dengan konten kakak tuh dengan memang sedikit sindiran itu. Iya. Balasnya gimana sih? Dengan senyuman. Dengan senyuman. Mungkin beberapa orang orang awam dan content creator yang tersindir, mungkin mereka seperti itu. Jadi secara nggak langsung konten aku yang sebenarnya tidak ditujukan untuk mereka, mereka merasa itu ditujukan untuk mereka. Karena aku yakin kalau misalnya seseorang tidak seperti itu, dia nggak akan merasa kesentil gitu. Itu sih menurut aku. Kakak suka gak sih balas-balasin komentar-komentar netizen yang julidnya? Suka, kadang-kadang aku suka pin di komennya. Aku suka pin, aku suka balesin gitu. Karena buat aku tuh lucu aja sih. Lucu kamu punya waktu untuk membenci seseorang yang kamu tidak kenal dan tidak pernah temui di hidup kamu, itu lucu sebenarnya. Nganggur, nganggur dan lucu. Emang tipe pria kakak tuh seperti apa sih? Tipenya. Harus glamor kah gitu? Kalau aku bukan ke glamor ya, kalau tipe pasangan lebih ke dia harus bisa provide yang pertama dan yang kedua dia harus bisa protect.
Karena itu kan kita sebagai perempuan melihat laki kan sebagai pemimpin ya. Jadi pastinya dia harus menjadi sosok yang lebih dari kita. Secara financial, secara mental, secara segala sesuatu lah. Intinya dia harus lebih stabil. Yang dia bisa membuat aku berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kakak kan sudah punya pasangan nih. Aku belum menikah. Oh, belum menikah. Iya, belum menikah. Tergantung yang nanya. Ya Allah. Terus kakak tuh mau komen kakak tuh memang ada perkembangan atau memang mau stuck benar-benar kayak menunjukkan bahwa kan banyak yang bilang katanya konten kakak Ria apa sih serba dipamer. Nah itu kakak Sebenarnya kalau konten serba dipamer, aku nggak setuju ya, karena aku tidak pernah sekalipun fokus ke flexing. Jadi bahkan aku get ready with me, semua barang-barang yang aku pakai itu minim sekali ya, aku menyebutkan merek-merek apa yang aku pakai gitu. Karena memang aku sengaja nggak mau terlalu menyebutkan merek-merek yang aku pakai, karena hampir semuanya mereknya agak merek-merek menengah ke atas lah. Intinya itu branded stuff gitu. Jadi aku nggak begitu mau menyebutkan. Jadi kalau misalnya aku disebutin flexing, enggak sih, kalau misalnya aku flexing, aku tinggal aja kontennya unboxing nih, konten shopping, aku pergi shopping, aku kontenin. Sedangkan aku nggak pernah kontenin aku lagi shopping, kontenin aku lagi unboxing, nggak pernah. Bahkan barang aku memang banyak yang high brand, tapi bukan berarti aku nggak pernah beli barang dari Shopee. Aku campur gitu loh, ada yang aku murah, ada yang mahal, tapi balik lagi karena yang memakai seperti ini, mungkin terlihat semuanya mahal. Gitu. kita Iya. ke OTD ya. Oke, oke.